Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Ato. Aku tinggal di Indramayu. Malam ini aku akan menceritakan sebuah pengalamanku yang sudah cukup lama terjadi. Saat itu aku tinggal di Bandung untuk melaksanakan praktek kerja industri. Aku dan ketiga temanku melakukan praktek kerja industri di salah satu pabrik yang ada di Bandung. Di sana, aku ngekos bersama teman-temanku tak jauh dari tempat kerja. Sudah hampir 1 bulan, aku dan teman-temanku ini melaksanakan praktek kerja di sana. Banyak sekali hal yang kami dapat di sana. Teman baru, suasana baru. Begitupun ilmu yang kami dapatkan. Karena memang pabrik tempat kami praktek bekerja ini bukan pabrik biasa. Bisa dibilang memproduksi hal yang khusus. Singkat cerita, ketika aku sedang istirahat, handphoneku berdering. Ayahku menelpon. Awalnya menanyakan kondisi dan keadaanku di Bandung. Sampai ayahku bilang kalau saudaraku yang biasa ku sebut Uwa sedang sakit. Aku biasa memanggilnya Waidan. Dia adalah saudara ayah, anak dari buyutku. Selama aku kenal dengannya, dia adalah orang yang sangat baik. Bahkan dia yang mengasuhku sejak kecil. Namun, selama pernikahannya, Uwa belum dikaruniai anak satupun. Jadi, Uwa mengasuhku sejak kecil. Dari umurku masih 3 tahun. Membuatku sangat dekat dengannya. Karena itu rasanya aku sangat bersalah jika aku tidak pulang menjenguk Uwa yang memang sudah kuanggap sebagai orang tuaku juga. Mendengar kabar Uwa sakit, aku langsung bergegas minta izin pada pembimbingku untuk pulang ke Indramayu. Keesokan harinya, aku pun berangkat dari Bandung ke Indramayu untuk pulang. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, aku pun sampai di Indramayu. Ayah menyambutku. Kami mengobrol di ruang tamu
yang saat itu sudah ada ibu dan kakakku juga. Aku sempat ditahan ketika aku ingin melihat keadaan Uwa. Aku diminta untuk menunggu di ruang tamu. Baru saja aku mau bertanya kenapa, ayahku langsung merangkulku dan berkata dengan sangat hati-hati, memberitahu kabar bahwa Uwa baru saja meninggal tadi malam. Ayah sengaja tidak mengabariku langsung karena takutnya membuatku panik selama di perjalanan. Dan malam itu pun jenazahnya langsung dimakamkan. Kabar itu membuatku benar-benar sedih. Ada perasaan bersalah karena aku tidak langsung pulang saat mendapat kabar itu, sehingga tidak bisa menyaksikan atau melihat Uwa di hari terakhirnya. Aku ingin segera langsung berziarah ke makam Uwa, mumpung hari belum gelap juga. Namun ayah meminta aku untuk beristirahat saja dulu karena kondisi badanku terlihat kecapean. Dan itu sudah mau menjelang maghrib juga. Ayahku menambahkan, malam ini akan ada tahlilan dan doa bersama. Jadi mungkin setelah itu aku baru bisa berziarah ke sana. Singkat cerita, malam tiba, selesai tahlilan dan doa bersama, aku mengajak kakakku untuk menemaniku berziarah ke makam Uwa. Namun kakakku terlihat agak sedikit sibuk dengan kondisi rumah setelah tahlilan yang harus dibersihkan dan mengangkat beberapa barang juga. Dia pun tidak bisa menemaniku. Orang tuaku masih bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lain dan juga beberapa tamu yang ikut datang mendoakan Uwa. Jadi saat itu kuputuskan untuk berziarah sendiri saja. Jarak dari rumah ke pemakaman memang cukup jauh. Aku pun menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak di sana. Kulihat sudah jam 9:30 malam. Sepanjang perjalanan, kepalaku dipenuhi memori-memori kenangan bersama Uwa yang kini sudah tiada. Namun aku berusaha mengikhlaskannya. Sampailah aku di depan gapura pemakaman. Kuparkirkan motorku dan mulai berjalan masuk ke area pemakaman. Memang ada perasaan merinding. Ya, namanya juga kuburan. Dan sudah malam juga. Jadi mungkin hal yang wajar.
Aku sempat bertemu penjaga makam di sana dan menanyakan di mana posisi makam Uwa yang kemarin baru dimakamkan. Dia pun menunjukkannya. Bahkan menawarkanku untuk mengantarkannya. Namun ketika saat itu kau lihat si penjaga makam sedang makan malam dan ngopi bersama teman-temannya, aku pun merasa tidak enak. Jadi kuputuskan untuk sendiri saja ke sana. Setelah diarahkan, aku sepertinya hafal dan tahu di mana letak makamnya. Satu persatu makam kelewati dan akhirnya aku pun sampai di makam Uwa. Taburkan bunga, duduk di samping makam Uwa dan mendoakannya. Ketika aku sedang fokus berdoa, tiba-tiba samar aku mendengar ada suara seseorang yang memanggilku dari arah belakang. Refleks aku membalikkan badan. Namun tidak ada siapa-siapa. Aku lihat hanyalah hamparan makam dan pohon-pohon bambu saja yang ada di sana. Tapi sangat jelas terdengar olehku. Ada yang memanggil namaku. Mungkin hanya perasaanku saja. Dan ketika ku berbalik lagi, astaga! Sontak aku terdiam kaku ketika melihat ada satu sosok yang sedang duduk di atas makam yang ada di depanku. Sosok seorang laki-laki yang menatapku sayu dan bibirnya tersenyum lebar. Wajahnya sangat pucat. Sosok itu aku mengenali wajahnya. Aku masih menatapnya kaku, seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat di depanku. Tangannya perlahan mendekati dan seperti memintaku untuk memegang tangannya. Aku pun mengangkat tanganku dan aku menyentuh tangannya. Lalu entah kenapa saat itu aku seperti masuk ke dalam dimensi yang lain. Dengan mataku kulihat banyak orang-orang yang sedang membacakan doa. Entah untuk berapa lama, sesekali di alam bawah sadarku aku juga seperti melihat ada sebuah kerajaan. Ada hutan rimba dengan pohon dan jurang yang curam. Juga beberapa orang yang berpakaian serba putih berlalu lalang.
Aku tidak ingat detailnya. Dan gambarannya pun tidak terlihat begitu jelas. Samar. Namun ya seperti yang kubilang tadi. Hingga aku merasa dadaku ditekan sangat kencang dan aku pun tersadar. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah. Ada ayah, ibu, dan kakakku. Kenapa udah di rumah? Setelah cukup sadar dan cukup tenang, aku pun diceritakan oleh ayah. Katanya tadi aku tidur di makamnya Uwa. Penjaga makam melihatku tertidur di sana dan langsung mengabari orang tuaku. Dan mereka pun datang menjemputku. Ketika itu aku masih tertidur saat dibawa pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu, orang tuaku hanya mengingatkanku untuk selalu mendoakan Uwa dan mengikhlaskannya, agar Uwa pun tenang di sana. Karena mungkin di dalam hati kecilku, aku masih belum mengikhlaskannya. Tapi sekarang aku sudah mengikhlaskannya. Yang tenang di sana ya Uwa. Aku selalu mendoakanmu. Semoga Uwa mendapatkan tempat terbaik di sisinya.